Ada kuasa. Kamis kemarin kita berbicara tentang kasih. Dan hari ini kita akan ngomong tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. By the way, Baswe, saya di info sudah tambah kursi hari ini. Sekalipun hari ini tetap kebaktian, sore juga ada. Tapi tetap yang pagi bukan hanya full house, tapi tambah kursi. Saya percaya ini adalah waktunya untuk Tuhan memulihkan pondok pujian di Surabaya ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Inilah hati Tuhan atas kami, bukan hati kami. Tapi hati Tuhan atas kami untuk kuasa Tuhan lagi dilepaskan sekali lagi atas Surabaya. Supaya generasi yang lebih muda, Gen Z, generasi Strawberry, semua generasi yang jauh lebih muda, Alpha, Gen Alpha, mereka melihat sungguh-sungguh ada kuasa Tuhan. Bahasa roh tidak lagi menjadi asing. Karena Tuhan katakan anak-anak muda akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapatkan penglihatan, dan semua orang akan dipakai Tuhan. Saya percaya hari-hari akhir ini Tuhan akan mencurahkan rohnya sekali lagi. Dan kita akan melihat kebangunan rohani yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yang percaya, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Katakan kanan kiri, kamu dan aku dipakai Tuhan. Ya. Terus katakan gini, kamu semua dipakai Tuhan. Kemarin hari Jumat ada beberapa jemaat yang ketemu saya bilang saya diberkati sekali loh. Thank you sudah mengundang Yesua Abraham. Tapi hari ini saya kena prank. Saya bilang, hah, maksudnya apa kok kena prank hari Jumat Agung kemarin? Kok nggak ada WGTB? Yang tadi dinyanyikan ya. Walaupun gunung itu tak berpindah. Anak zaman now ini sekarang disingkat semua ya, WGTB gitu ya. Berarti nanti Bagi Raja Wali BR gitu ya, BR Bagi Raja Wali. Gak mau kalah, harus ada singkatannya gitu ya. Saya bilang tunggu dong tanggal mainnya. Lagu ini sudah jadi berkat buat jutaan orang luar biasa. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dan Anda tahu salah satu yang membuat saya kagum dengan adik saya ini adalah gini. Saya pernah lihat dia nyanyi di lapangan. Dan itu bukan semua orang Kristen, karena itu di acara sekuler. Dan di tengah-tengah lagu-lagu dari bandnya yang cukup ngetop itu, ya dia nyanyi menghibur, ada banyak orang gak Kristen, dari fotonya kelihatan. Tiba-tiba di tengah-tengah itu dibilang gini, stop, dia bilang gitu. Hari ini saya mau sampaikan kepada kalian semua yang lagi patah hati, semua kan gitu kan anak muda kan. Saya mau nyanyikan satu lagu dari hati saya untuk kalian semua. Tahu gak, langsung dia nyanyi ini. Waktu Tuhan pasti waktu saya lihat itu saya merinding karena apa? Semua orang tuh bisa nyanyi lagu itu loh. Termasuk orang yang gak Kristen bisa nyanyi lagu itu. Bahkan dia sering di stop orang di airport, di mana di mall, dia bilang gini, Yesua ya, oh iya. Pakai atribut agama lain, dia bilang gini, saya suka lagumu loh, WGTB. Wah luar biasa. Kalau yang belum jadi anak Tuhan aja suka menyembah Tuhan, apalagi kita harus lebih suka memuji dan menyembah Tuhan. Thank you ya, untuk standing up for the gospel. Gak semua orang bisa, saya tahu kamu dibayar mahal untuk acara itu, untuk menyanyikan lagu-lagu sekuler, tapi kamu berani memberitakan firman Tuhan. Yang gini nih yang saya suka, yang gini nih yang heaven suka, amen. Dan semua orang diberkati Tuhan. Kuasa, kita baca sama-sama Matius 28 ayat 17 sampai 18. Semangat, amin. Saya berdoa yang butuh pemulihan, yang butuh kesembuhan, siapkan dirimu. Jangan malu. Nanti Anda maju ke depan. Kita akan berdoa untuk yang sakit. Yang sakit secara fisik, juga yang sakit mengalami apapun dalam masa lalunya, luka hati. Tadi waktu menyembah Tuhan, saya harusnya cuma mau berdoa untuk yang sakit secara fisik. Tiba-tiba Roh Kudus katakan, ada banyak yang butuh zaman Tuhan. Mungkin Anda saat ini mengalami trauma. Mungkin Anda pernah mengalami perceraian. Dan itu menghantuimu sampai hari ini. Ketahuilah, bagi setiap Anda yang single mom, mungkin Anda ditinggal suami ataupun ditinggal suami yang masih hidup, dia itu bercerai. Dia adalah Tuhan yang menjadi suamimu. Dan bagi setiap pria yang ditinggal istrinya, meninggal ataupun bercerai, dia adalah bapamu yang kekal. Gak ada Tuhan seperti dia. Tidak ada Tuhan seperti dia. Matius 28 ayat 17-18, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, katakan menyembahnya. Kurang keras, hari ini kok lemes semua. Katakan menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18 kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di sorga dan di bumi. Kuasa yang apa? Di sorga dan, kurang keras, kuasa di. Jesus came and told his disciples, I've been given all authority. Semua otoritas in heaven
and in earth. Kita jangan bingung soal neraka lagi. Neraka itu ada, of course. Tapi neraka itu harusnya untuk iblis. Dan kemarin waktu saya baca ayat ini, Tuhan katakan gini, kok ayat ini ngomongnya gini ya, segala kuasa yang di sorga dan di bumi. Neraka gak di-mention sama sekali. Anda tahu, 33 tahun Tuhan menjadi manusia. Gak gampang loh, Tuhan harus menjadi manusia yang terbatas. Ayat Alkitab yang menjelaskan Yesus turun ke neraka cuma sekali. Makanya hari ini saya masih heran kalau ada khotbah-khotbah tentang neraka untuk orang bertobat. Neraka itu ada, jangan sesat, jangan dikatakan, oh Pastor Irwan bilang neraka tidak ada. No, tapi sepanjang pelayanan Yesus 33 tahun, hanya satu kali neraka ditulis, Yesus turun ke neraka. Tetapi selama 33 tahun, Tuhan ngomong tentang kehidupan di bumi. Itu artinya apa? Tuhan care akan hidupmu hari ini. Tuhan itu sungguh-sungguh, bahasa Indonesianya care itu apa? Tuhan itu sayang sama Anda. Tuhan itu peduli tentang hidupmu di bumi. Tuhan peduli tentang pernikahanmu. Tuhan peduli tentang bisnismu. Tuhan peduli tentang hidupmu saat ini loh. Hidup di bumi ini lebih penting. Dan nanti di sorga kita akan memuji menyembah Dia, of course. Tapi hidup di bumi. Tuhan katakan apa? Datanglah kerajaanmu di bumi. Bumi ini penting loh. Jangan cuman, oh nanti yang penting kita masuk surga. No. Kuasa itu dilepaskan. Justru saat kita hidup di bumi ini. Amin. Yang pertama yang saya doakan. Ada kuasa untuk melepaskan pengampunan. Katakan pengampunan. Teladan yang luar biasa. Kita harus meneladani Yesus. Jangan teladani yang lain. Kita boleh meneladani hamba Tuhan, boleh. Tapi jangan mengidolakan siapapun selain Yesus. Biarkan hanya Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Dikatakan seperti ini, di atas kayu salib, teladan pertama, Yesus menggunakan kuasanya bukan untuk membalas. Yesus bukan menggunakan kuasanya untuk mengumpat. Yesus bukan menggunakan kuasanya untuk mengutuk. Tetapi Yesus menggunakan kuasanya untuk melepaskan pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Saya bacakan buat Anda. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hari ini, kalau Anda harus mengampuni, entah itu masa lalumu, entah itu bisnis partnermu, rekan bisnismu, entah itu teman se-life groupmu mungkin yang menyakitimu. Atau entah itu mungkin pendetamu yang kau rasa. Of course, kita tidak punya intention, kita tidak pernah punya motivasi untuk menyakiti karena ini semua adalah gembala dombanya Tuhan, bukan. Tetapi kalaupun Anda kecewa dengan pendetamu atau siapapun di sekelilingmu, hari ini ada kuasa untuk engkau bisa melepaskan pengampunan. Karena kadang orang tuh gak sadar. Makanya kenapa kita perlu tubuh Kristus, kita perlu gereja Tuhan. Kadang kita bisa gak sadar kalau kita ini melakukan kesalahan atau apapun. Siapapun kita. Hari Kamis malam saya dapat sebuah pengalaman yang unik. Saya itu di rumah ada peliharaan ikan koki, ikan koi dan herder kan gitu kan. Dan saya itu dari kecil senengnya ya anjing cuman buat saya, maaf ya pecinta anjing di sini, buat saya anjing itu cuman herder sama koli gitu ya. Sama Sheltie sekarang ya. Dan dari kecil saya suka ikan koki karena dari engkong saya. Dulu kalau di Irian Barat, siapa yang pernah ngalamin itu? Jam 4 pagi kita udah bangun, hunting sama engkong saya, pakai senter, liatin ikan koki di Irian Barat, tahu ya. Tapi jangan ke Irian Barat Sabtu malam, Anda tahu maksud saya ya. Ya, yang lahir-lahir tahun 60, 50, 60, 70 tahulah ya. Dan saya lihat tiba-tiba Roh Kudus kok nggak tahu kenapa hati saya nggak enak karena saya tuh lihat ada ikan sapu-sapu yang albino itu biasa di akuarium dia makanin lumut. Saya lihat nggak apa-apalah ikan sapu-sapu tuh kecil tiba-tiba jadi besar. Jadi besar karena dia makanin lumut. Tiba-tiba kok hati saya nggak enak ya
Karena saya pernah lihat dia kok nempelin ikan koki saya gitu. Saya lihat, oh nggak apa-apa lah, mungkin saya minta tolong staff saya untuk coba tanyain breedernya. Karena breedernya di Depok. Saya tuh sama mereka jadi kayak temen, jadi kayak keponakan. Mereka manggil saya om. Siap om, tenang om. Nanti saya obatin om. Nah, harus kadang-kadang ikan ini harus dioperasi. Saya bilang, aduh saya nggak tega. Jadi kadang kalau ada tumornya dioperasi gitu. Jadi saya perhatikan mereka bener-bener. Saya suka mereka sehat gitu. Jam 11:30 tiba-tiba saya ngomong sama istri saya, kok perasaanku nggak enak ya. Tiba-tiba saya turun beneran. Jam 11:30 malam itu, setelah saya selesai doa, persiapan untuk Jumat Agung, itu ikan sapu-sapunya ngejarin yang koki semua, dituempelin, saya langsung, aduh ini garai orang kepikiran, saya bilang sama istriku. Ini garai orang kepikiran nih, gimana ya, akuariumnya cukup besar, biasa saya kalau nangkep itu harus 3 orang, apalagi ikan sapu-sapu. Saya kontak waktu itu, saya kontak staff saya, maaf ya malam-malam, maaf. Kamu lihat gak? Semua ikan koki ini dikejarin, dituempelin. Oh iya pastor, maaf loh pastor, saya kemarin gak nangkep waktu pastor suruh saya nanya. Oke singkat cerita, saya breedernya waktu itu lagi WA sama saya bilang, Pang, ini gimana? Kok dituempelin? Gak apa-apa om, tunggu besok aja. Om besok kan khotbah Jumat Agung. Pikirin aja domba-domba yang di gereja, domba yang di akuarium Tuhan yang urus. Dia bilang kurang asem nih orang ya. Tapi saya ini orangnya gak lega. Kalau sesuatu yang gak beres tuh gak lega. Saya turun sendiri, istri saya ngapain? Gak apa-apa mau doa gitu ya. Saya doa. Bukan doa, saya ngambil cari seroknya di mana ya. Biasanya saya bingung kan. Saya langsung naik kursi, ini sapu-sapu kurang asem ini ya. Saya cari, saya gini loh, kok gak kena. Terus Tuhan Yesus katakan 2000 tahun yang lalu, it is finished, sudah selesai. Tuhan tolong selesaikan masalah ini Tuhan. Kalau enggak saya besok gak bisa khotbah ini Tuhan. Karena saya kasihan sama ikan-ikan itu. Saya kejar. Untung saya suka akhir-akhirnya dilatih main padel. Jadi tangan saya lumayan gesit. Saya volley, wah gitu ya. Saya ambil. Wah akhirnya saya kejar, dia nyiprat lagi. Ini kena, langsung bilang awas kamu ya. Langsung saya taruh di kolam. Kalau di kolam aman, karena kolam lebih besar kan, dia gak bisa kejar. Awas kamu. Saya lega, aduh ya ampun basah lagi. Saya lap-lap, saya cuci semua, lalu Roh Kudus ngomong gini. Ini hal yang simple, tapi ada satu hal yang kamu belajar. Kadang dalam hidup ini, ada banyak karakter. Ada banyak, mungkin ada ikan sapu-sapu itu dalam hidup kita. Kita pemarah, kita belum mengampuni. Tapi selama ini kita gak sadar, betul kan? Beberapa hari saya gak sadar, tambah gede ya. Lucu. Saya bilang istri saya, ikan sapu-sapu ini tambah gede. Ternyata itu racunnya. Kita kadang gak sadar. Kita pelihara banyak racun dalam hidup ini. Tapi kita kira itu berkat. Tapi di hari Paskah ini, Tuhan mau keluarkan setiap ikan sapu-sapu dari dalam hidupmu. Dan Tuhan gantikan dengan kasih karunia yang luar biasa. Tuhan gantikan itu. Asal kita mau sadar dan bertobat. Kayak malam itu saya sadar. Ya ampun ternyata. Yang kita kira baik kadang belum tentu baik. Tapi yang Tuhan katakan baik pasti baik dalam kehidupan kita. Katakan kanan kiri. Yang kamu kira baik belum tentu baik. Hari ini mungkin kau melihat suamimu atau istrimu belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi engkau melihat hidup fine aja kok. Itu sebenarnya enggak fine bro. Jadi apa yang harus aku lakukan? Berdoa. Tetap usahakan. Intentionally, dengan sengaja. Kau punya kebiasaan yang buruk, kelihatannya fine kok. Keluargaku enggak apa-apa kok. Tapi kadang kita enggak sadar itu ikan sapu-sapu dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau berikan kita kuasa untuk melepaskan itu semua hari ini. Melepaskan pengampunan untuk orang lain. Tapi juga melepaskan pengampunan untuk diri kita sendiri. Ada banyak orang yang merasa gagal hari ini. Ada banyak orang yang merasa lemah hari ini. Ada banyak orang yang merasa dirinya gak berharga hari ini. Yesus 2000 tahun yang lalu ketika kami diizinkan untuk ke Israel. Saya ke Israel belum sampai 10 kali. 3 kali. Tapi ketiga-tiganya Tuhan izinkan tempat itu sebenarnya ramai. Itu adalah rumah imam besar Kayafas. Nggak selalu dibuka, nggak selalu bisa masuk. Karena Anda tahu yang ke Holy Land bukan dari Indonesia saja. Turis Cina sekarang mungkin paling banyak. Tapi 3 kali saya ke sana, 3 kali saya mendapatkan kesempatan untuk masuk. Anda tahu, kalau kita susah mengampuni, kita mesti minta Tuhan dan hatinya untuk turun atas hidup kita. Karena kita tahu prosesnya. Dia gak cuma mati 10 menit Tuhan Bapa bikin aku mati sebentar. Lalu dia bangkit. Dia menjalani prosesnya. Dan saya dan istri saya menyaksikan salah satu proses. Yang ketiga kalinya dari pertama 2 ketiga. Setiap kali saya melihat tempat itu. Saya dijamah Tuhan di sana. Anda tahu itu gak tertulis di Alkitab.
Karena di dalam kitab Injil dikatakan gini, Alkitab tidak bisa menulis semua yang terjadi satu persatu. Tapi sejarah membuktikan tempat itu juga adalah satu saksi di mana Tuhan mengampuni kita. Anda tahu Tuhan Yesus diadili sebelum dia disalib. Di depan imam besar Kayafas, ternyata itu rumah mereka. Dan di bawah rumah itu ada yang namanya pit prison, penjara yang sangat dalam. Kita berjalan dan melihat, saya tanya dengan tour leadernya. Jadi kalau ke Israel itu, saya yang menjelaskan Alkitab, dia yang menjelaskan sejarah. Ada banyak tiang-tiang di sana, termasuk penjahat yang disalib di kanan kiri Tuhan Yesus. Mereka diikat semalaman dan disesah. Itu di rumah imam besar Kayafas. Dan Yesus adalah salah satunya. Dari salah satu tiang ini, Rabuni, mereka panggil pendeta itu Rabuni. Dari salah satu tiang ini, Tuhanmu, karena dia belum percaya Yesus juru selamat, dia orang Yahudi, Tuhanmu digantung di sini, tangannya digantung, dia disesah. Kami pun belum percaya Yesus sebagai juru selamat, dia bilang, tapi kami percaya histori, sejarah ini mencatat. Dan dia bilang gini, dan lubang yang Anda lihat, ada banyak lubang, Anda tahu lubangnya itu cuman besarnya kira-kira 1 meter. Di lubang inilah Tuhanmu diturunkan. Jadi bayangkan semua sesahan di dalam badannya sebelum dia dicambuk 39 kali, besoknya kira-kira dia diturunkan dan Anda bisa bayangkan itu betapa sempitnya dan lukanya tergores-gores karena lubang itu sangat kecil. Kita menyaksikan lubang itu. Dan di bawah lubang itu masih ada lagi jurang 4 meter ke bawah. Tahu nggak Tuhan kita diapakan? Kalau hari ini kita masih gengsi untuk bertobat, ini juga firman untuk saya. Kalau hari ini kita masih gengsi untuk mengakui kelemahan kita, Yesus itu Tuhan loh. Maaf, dia dikerek ke bawah, dia harus pegang tali itu dengan tangan yang sudah luka gak karuan. Dia harus diturunkan karena kalau Tuhan kita waktu dia jadi manusia dia lepas, dia akan jatuh ke bawah itu lebih sakit lagi. Dia harus turun dan tidak ada yang menolong, dikerek dari atas. Dan kita masuk di jurang yang bawah itu. Kita masuk karena sekarang dibikin tangga. Waktu masuk itu Bapak Ibu. Ya, yang ikut tur ke Israel itu kan enggak semua suci-suci. Justru yang enggak suci harus ikut ke Israel kan gitu. Yang mau cerai tiba-tiba saya enggak khotbah. Itu kita masuk di ruangan yang cuman kira-kira 3-4 meteran. Ruangan kecil yang cuman bisa muat 30 orang itu sesak sekali di penjara Tuhan Yesus selama semalaman itu. Mereka berlutut sendiri dan berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Tiba-tiba orang bahasa roh. Terjadi, saya sampai lihat istri saya bingung. Waktu itu saya sama Coki Sitohang, kita harusnya melayani bersama-sama. Tapi saya bilang sama Coki, Cok kita diem aja, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Itu orang bertobat, teriak, ada yang teriak, Yesus, tiba-tiba ngaku dosa sendiri. Saya gak tahu apa yang terjadi di situ. Tahu gak, Yesus waktu turun di sana, maaf, gak cuman ruangan yang sangat dalam, tapi ada genangan air, dan maaf, ada tikus, kecoa, gak karuan di sana. Semalaman lukanya yang habis disesah itu, dia turun di sana. Dan itu benar, bilurnya menyembuhkan. Dia harus ada di air kubangan yang kotor itu selama semalaman. Dan yang saya tahu adalah ini, dia menyebut namamu dan namaku. Roh Kudus waktu berkata dalam hati saya ini, I call out your name. Yohanes 10 berkata, aku adalah gembala. Dan aku tahu kamu. Tuhan ngomong gini, 2000 tahun yang lalu aku sudah tahu kamu. Aku menyebut namamu semalaman itu. Maukah kamu melayani aku? Disitulah saya dan istri saya juga menerima panggilan untuk saatnya. Kalau engkau tidak mampu, ingat itu. Ingat itu. Dia telah melepaskan pengampunan. Dan bukan hanya melepaskan, dia ingat namamu satu persatu. Gak ada Tuhan seperti dia bukan? Gak ada Tuhan seperti dia. Makanya kalau kita masih diberi hidup di dunia ini, hiduplah melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu, karena waktunya sudah dekat. Dan Tuhan mengasihimu, dia memanggil namamu hari ini. Dan berkata, layani aku, layani aku. Jangan melayani visi New Life Church. Saya hari-hari ini agak keri juga kalau gini. Kita punya visi dari Tuhan, of course. Tapi ingatlah, yang engkau layani itu Yesus, bukan visinya gereja.
Yang kau layani itu Kristus. Yang punya segala sesuatu. Dan dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Dan dia adalah Alfa dan Omega. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Poin yang kedua yang terakhir. Hari ini ada kuasa untuk menang atas segala sesuatu. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhanku berkata, it is finished. Saya suka sekali dengan mata yang begitu gentle. Anda tahu kemarin drama itu sebenarnya ada banyak adegan yang harusnya ditambahkan, tapi kita tahulah. Gak semua bisa diperankan. Karena harusnya ada 500 prajurit Romawi yang begitu gagah perkasa. Dan saya suka ayat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Ketika Tuhan bilang, akulah dia. Ingat kemarin drama hari Jumat, akulah dia. 500 prajurit semua yang bawa ya pedang dan semua alat perang yang luar biasa itu rebah dalam seketika. Boom, semua rebah. Itu saksi juga melihat. Mereka pun berkata, disinilah Pak Pendeta, Rabuni, Taman Getsemani. Anda melihat 2000 tahun yang lalu, 2000 orang, 500 prajurit bersama ribuan orang lain. Mereka rebah. Boom. Ketika Yesus cuma bilang, akulah dia. Tapi bayangkan, dia menahan semua kuasa itu. Dan berkata, inilah aku. Tidak seorang pun bisa kontrol Tuhan. Tapi Tuhan dengan rela. Mungkin Anda CEO. Anda mungkin businessman yang powerful. Anda bisa merasakan bagaimana memimpin perusahaan. Tapi Anda harus dengan sengaja hari itu Anda taruh semua. Anda duduk dengan buruh Anda. Dan bahkan buruh Anda pun tidak tahu kalau Anda CEO-nya. Itu yang kira-kira Yesus lakukan buat Anda dan saya. Kuasa untuk menang atas segala sesuatu. Sehingga Filipi 2 ayat 8-11 menjadi ayat penutup kita hari ini berkata. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bukan hanya mati, tapi bahkan sampai mati di kayu salib. Terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib, dikatakan. Bahkan tadi pagi saya masih baca artikel, diingatkan lagi. Wajahnya sudah tidak berupa wajah. Karena dia menjadi buruk rupa. Hancur wajahnya. Anda lihat drama kemarin atau film The Passion of the Christ itu belum ada apa-apanya. Wajah Tuhan benar-benar hancur. Makanya kalau hari ini Anda berkata aku tidak punya muka. Anda punya muka karena Yesus sudah mukanya hancur supaya Anda hari ini punya muka. Apapun backgroundmu, mungkin Anda anak muda berkata, papaku bukan orang kaya, mamaku bukan orang kaya, aku bahkan tidak bisa sekolah. Tuhan yang kasih kamu muka, asal kamu sungguh-sungguh percaya dan berkata, masa depanku indah dan penuh harapan di tangan Tuhan Yesus. Dan dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas. Halo, kita baca sama-sama apa? Nama di atas segala nama. Ayat 10 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Supaya dalam nama Yesus apa? Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Pikirkan ini baik-baik. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, bahasa aslinya dikatakan gini. Semua nama, bertekuk lutut semua nama yang ada di langit. Wow, langit ini ngomong tentang three heavens. Langit ini ada bukan hanya langit tetapi sorga, langit, ya. Dan dikatakan gini, dan yang ada di atas bumi, di bumi ini, dan yang ada di bawah bumi. Berarti apa? All names. What a beautiful name it is. Lagu itu bukan cuma ngomong what a beautiful, what a powerful name it is. Di langit, heavens, di bumi, ada di bawah bumi, semua nama takluk kepada nama Yesus. Dan dikatakan ini, dan segala lidah mengaku, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan Allah Bapa. Pikirkan, nama apa yang masih menghantui hidup kita? Come on. Firman ini selalu menguatkan saya karena firman ini berkata, all names. Ketakutan. Ketakutan itu nama atau bukan? Jawab baik-baik. Nama. Kanker adalah nama atau bukan? Ayo jawab sama-sama. Depresi itu nama atau bukan? Ayo jawab. Trauma itu nama atau bukan? Tumor itu nama atau bukan?
Kreatin yang tinggi, nama atau bukan? Segala nama yang engkau bawa hari ini, Alkitab yang berkata, bukan Pastor Irwan, sudah tunduk di bawah nama Yesus Kristus. Hari ini saya perkatakan kanker, pergi di dalam nama Yesus. Depresi, pergi di dalam nama Yesus. Ketakutan, kekhawatiran, pergi di dalam nama Yesus. Karena dia adalah nama di atas segala nama. Dua hal Anda bawa pulang. Saya tutup di sini. Yang pertama, ada kuasa untuk melepaskan pengampunan di hari Paskah ini. Dan yang kedua, ada kuasa untuk menang atas segala sesuatu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Seharusnya saya masih punya waktu 15 menit. Seharusnya masih ada satu kesaksian kesembuhan yang powerful. Tetapi Tuhan katakan stop di sini. Karena anyway, bukan khotbah saya yang menyembuhkan Anda. Bukan kesaksian yang menyembuhkan Anda. Tetapi Yesus. Kuasa nama Yesus. Saya minta semua doa secara cooperate seperti ini. Tentunya akan lebih powerful. Bukan berarti doa sendiri gak powerful, bukan. Tetapi doa sepakat satu hati seperti ini. Mendatangkan atmosfer sorgawi. Karena untuk kepentingan bersama Tuhan akan melepaskan rohnya. Amin. Dan Anda berkata, Pastor, apakah aku harus beriman? Saya mau katakan kepada Anda sembuh bukan karena imanmu. Mungkin Anda kaget. Apa karena siapa yang tumpang tangan? Oh bukan. Apa karena Pastor Irwan yang tumpang tangan? Atau karena pendoa yang tumpang tangan? Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Hanya engkau dan Tuhan. Kita semua cuma perantara. Tidak ada yang bilang, oh itu pendeta saksi. Oh sakti. Banyak orang dulu masih datang ketika kita masih suka ngadakan KKR kesembuhan. Saya cuma mau ditumpangi sama Pastor Irwan karena dia yang punya karunia kesembuhan. Oh enggak, kita semua punya karunia kesembuhan. Asal ada orang sakit, kita mau doakan karunia kesembuhan turun. Titik. Jangan kultuskan siapapun. Tidak ada superstar dalam kerajaan Tuhan. Tapi hari ini jika engkau berkata, lah bagaimana caranya aku sembuh? Saya selalu katakan ini, pinjam imannya Yesus. Apa itu Pastor iman Yesus? Anda tahu nggak? Waktu saya baca Yesaya 53 dikatakan gini, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bilurnya menyembuhkan kita dan darahnya menyucikan kita. Itu artinya gini, waktu Yesus ada di atas kayu salib, Yesus sendiri beriman tentang hal itu. Ngerti maksud saya? Dia percaya melalui bilurnya Anda sembuh. Dia percaya melalui darahnya dosamu dihapuskan, kutuk dihapuskan. Dia percaya itu. Itu yang disebut dengan imannya Yesus. Minta iman Yesus turun dan berkata, Tuhan kalau engkau sendiri punya iman yang begitu luar biasa. Aku mau iman itu Tuhan. Salah kalau ada pengajaran yang berkata, kamu gak sembuh karena kamu kurang beriman. Tuhan gak butuh imanmu, Tuhan butuh kejujuranmu. Kejujuranmu itu adalah iman. Tuhan gak butuh kekuatanmu. Tuhan butuh engkau berkata, Tuhan aku gak punya iman. Itu iman. Ngerti maksud saya? Ketika engkau berkata, Tuhan aku gak punya iman. Itu iman. Karena Tuhan tahu engkau lemah. Tuhan memberikan iman yang sempurna. Dalam hadirat Tuhan santai aja. Gak ada hubungannya semua dengan pendetanya. Yang doain gak ada hubungannya. Tapi semuanya adalah Yesus yang sempurna. Dan Yesus yang sempurna itu ingin memulihkan engkau, menyembuhkan engkau. Hari ini setiap penyakit saya doakan lenyap di dalam nama Yesus. Semua berhubungan dengan Tuhan, angkat kedua tangan. Jangan lihat kanan kiri, jangan lihat pendeta yang di depan, jangan lihat yang nyanyi. Tapi sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan orang tuamu yang tidak ikut dan masih belum kenal Tuhan di rumah. Engkau minta imannya Yesus untuk dia. Bahkan keselamatan seisi rumahmu. Sebutkan nama mamamu atau papamu yang kata orang gak mungkin dia selamat. Gak mungkin dia terima Tuhan. Gak mungkin pastor. Segala sesuatu mungkin karena dia berdaulat. Tuhan itu adalah masternya. Dia adalah Tuhan kita. Dia yang berhak untuk mengatur segala sesuatu. Izinkan kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Angkat kedua tanganmu dengan lembut katakan. Di saat. Katakan sama-sama. Aku tak berdaya. Yes. Jangan lihat kanan kiri. Tidak ada hubungannya dengan kanan kirimu. Tanganmu
selalu memegang. Yes, Lord. Di hari Paskah ini pastikan hidupmu berubah. Menyembuhkan sakit. Amin, amin, amin. Memulihkan jiwa. Semua tutup mata, angkat kedua tangan. Mujizatmu Yes, Lord. Kanan, kiri, depan, belakang. Jangan lihat kanan kirimu, katakan. Di saat segala ketakutan lenyap saat ini. aku tak berdaya. Yes. Walaupun ada begitu banyak orang, Tanganmu Tuhan cuma lihat satu, selalu yaitu kamu. Satu demi satu, demi satu, demi satu. menyembuhkan Amin, amin. sakitku. Yes, yang sakit, Memulihkan jiwa. yang memerlukan pemulihan saat ini. Mujizatmu pasti terjadi. Sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi. Jangan gengsi di hadapan Tuhan, katakan ini aku Tuhan. Oh, aku tak berdaya. Tanganmu, amin. Selalu memegang. Serahkan keluargamu, serahkan anakmu yang di luar negeri. Serahkan. Menyembuhkan sakit. Katakan aku percayakan mereka ke dalam tanganmu Tuhan. Serahkan masa lalumu, serahkan penyakitmu. Sekali lagi lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan. Oh, di saat aku tak berdaya. Katakan, itulah iman saat engkau tak berdaya. Selalu memegangku. Haleluya. Menyembuhkan sakitku, memulihkan Jiwaku. mujizatmu pasti terjadi. Menyembuhkan termasuk masa lalumu, traumamu, ketakutanmu. Mujizat masih terjadi. Haleluya. Menyembuhkan sakitku. Memulihkan jiwaku. Masih terjadi. Mari kita sembah Dia. Kirabata karama sikiarata karamana. Oh, Tuhan, Dia menggapaimu, Dia memelukmu saat ini, dan Dia berkata, "It is okay, my son. It is okay, my daughter. Your life is not going to be the same anymore." Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Berapapun usiamu, Tuhan memberikan hidup yang baru. Tuhan memberikan